Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya pada Engkau, Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dan kami Tuhan, Kau pimpin sertai hidup kami sampai dengan saat ini. Kami juga minta pimpinan dan penyertaan Tuhan pada sesi kali ini Tuhan, agar kami semuanya boleh mengerti, paham apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Roh Kudus yang memimpin menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata Amin. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, supaya saya rasa banyak yang belum kenal, hanya sebagian yang kenal. Nama saya Erlan Krisnaring Cahyono. Nama Cahyono tahu kan dari mana ya? Ya, Jawa. Jadi wong Jombang, nek Cahyana orang Sunda, Cahyono orang Jawa. Ya, saya dipanggil Erlan. Tapi panggilan kecil saya di rumah, ibu saya mulai dari di kandungan dikasih nama Ek. Jadi ENG. Saya nggak tahu kenapa, tapi ibu saya kenapa dikasih nama? Ya nggak tahu, pokoknya saya pengennya panggil nanti anakku laki-laki namanya Ek. Sekolah dipanggil namanya EE. Nah sekarang dipanggil Erlan. Jadi ada perubahan. Kayak nama Abraham jadi Abraham, mungkin gitu kali ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, pagi hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan sesi ini. Sesi ini, maaf saya orang yang tidak rohani, tapi saya orang dari sekuler. Jadi mulai saat kecil sampai sekarang, dan saya berkecimpung di dunia sekuler. Saya kerja di satu perusahaan. Saya bersyukur, berterima kasih Tuhan Bapak sampai dengan saat ini. Saya kadang-kadang kalau berpikir saya ini telat paham, telat ngerti, atau mungkin saya dibilang bahwa kok tidak paham ya dari dulu sampai sekarang. Tuhan bawa sampai dengan saat ini bukan karena hebat dan kuat saya, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya kadang-kadang kalau setiap pagi saya berdoa dan dengan istri saya, kok bisa ya Tuhan bawa saya sampai dengan saat ini. Mungkin ini cara Tuhan untuk saya dipakai untuk bisa menyampaikan atau memberitakan apa yang Tuhan proses dalam hidup saya. Proses demi proses, bukan proses yang mudah, tapi proses yang luar biasa. Setiap kita pasti diproses, dan prosesnya tidak akan pernah sama. Kenapa tidak sama? Karena Tuhan kita ini Tuhan yang sangat kreatif. Nggak ada mujizat Tuhan yang sama di Alkitab. Semua berbeda. Dan pada hari ini mungkin saudara-saudara, adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah beristirahat semalam. Memang ada firman-Nya juga. Jadi walaupun nggak rohani, tapi saya mungkin akan kutip beberapa ayat firman Tuhan. Mungkin bisa ditanyakan, ini belum keluar ya. Oke, saya mungkin langsung gini. Kita semua sibuk. Saya bekerja, ada yang sekolah, ada yang melayani, ada yang pelayanan di gereja. Semuanya sibuk. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak sibuk. Saya yakin, saya percaya itu. Nah, ada firman Tuhan begini. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu Lukas 5 ayat 16. Tuhan yang begitu sibuknya, Tuhan Yesus sibuknya aja, perlu untuk beristirahat. Jadi saya yakin, saya percaya, dari kemarin sampai hari ini sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk beristirahat, menikmati istirahat yang baik, karena Tuhan pun juga perlu beristirahat. Ada Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Jadi kita ini perlu beristirahat. Jadi puji Tuhan Pak Kris, jadi sudah ada kesempatan semuanya beristirahat dari hari kemarin sampai hari ini. Nah,
Saya akan membagikan atau sharing. Jadi hari ini saya nggak memberitakan sesuatu yang spesifik, tapi sesuai dengan tema yang sudah diberikan. Saya akan bicara tentang 3 hal dalam hidup saya. Jadi mulai saya berkeluarga, bekerja, dan melayani. Nah, saya berawal dari keluarga yang sangat sederhana. Daerah desanya namanya Tapen. Keren ya? Tapen. Tapi harus pakai N. Kalau nggak pakai N jadi Tape. Jadi Tapen. Dan desa itu kecil. Dan saya di desa itu bukan di rumah sendiri, tapi di rumahnya ada di puskesmas, klinik. Karena ibu saya seorang bidan. Jadi sebelahnya rumah, sebelahnya orang sakit, sebelahnya tempat untuk melayani orang-orang sakit. Dari kecil saya di kampung itu, satu keluarga yang Kristen sendiri, bahkan satu kecamatan. Hanya keluarganya keluarganya bapak saya dan ibu saya di situ. Saya bersaudara 5, saya anak pertama. Perjalanan dari mulai kecil itu beratnya minta ampun. Kalau saya mengingat masalah, tapi puji Tuhan, Tuhan tuh melupakan saya masa lalu saya. Tapi ya kadang-kadang ingat juga sih. Jadi ketika saya masih kecil, karena dulu itu ada sesuatu yang benar-benar ekstrim. Sehingga saya setiap keluar pada waktu itu karena keluarga kami Kristen sendiri, itu begitu keluar bukan kelompoknya mereka, dan disitulah diludahi, dipukul, dihina, dicerca. Itu sudah biasa. Sampai pada akhirnya saya SMP pindah ke kota. Saya pindah ke kota karena bapak saya bilang, kalau kamu pengen maju, keluar dari rumah ini dan kamu pergi ke kota. Saya ke kota dan berpisah dengan orang tua saya sejak umur 12 tahun sampai hari ini. Jadi 12 tahun saya tidak dengan orang tua saya. Saya sekolah. Sekolah pun bukan di tempat di mana saya yang harusnya saya bergembira. Tapi di situ saya ditaruh, orang Jawa bilang tuh ngenger. Ngenger itu apa ya bahasa Indonesia? Hah? Ya pokoknya gitu, ditaruh di tempat orang di keluarga itu. Tapi itu masih kakaknya bapak saya, tapi feodal. Karena dulu zaman orang-orang Belanda kan gitu, disiplinnya luar biasa, sangat disiplin. Keluar rumah nggak boleh, bergaul dengan teman-teman nggak boleh, harus di rumah dan cuma belajar. Berat. Dan akhirnya saya lulus dan saya pindah ke Surabaya karena saya kuliah. Dari mulai desa itu yang nggak ada listrik, sampai saya menikmati terangnya listrik di kota. Sampai saya kuliah pun tidak ada listrik di desa ibu saya. Di dulu nggak ada handphone, kayak sekarang kan hebat, semua pakai handphone. Dulu nggak ada. Dan pada akhirnya Tuhan pertemukan dengan seseorang, mantan pacar saya. Nah ini awal dari saya berkeluarga. Awal dari Tuhan pertemukan dengan teman hidup saya. Ibu ini mantan pacar saya diperkenalkan dengan seseorang. Sekarang teman saya memperkenalkan udah jadi profesor. Saya bilang, kamu nggak pengen jadi sama profesor? Oh, enggak lah, sama pekerja aja kayaknya sama saya. Kira-kira begitu. Saya bekerja dari tahun 89. Saya lulus, saya kerja. Kemudian itu saya masih ingat tahun 89 1 Oktober. Maaf, saya cerita sejarah supaya mungkin adik-adik tahu kok sekarang enaknya. Enggak ada proses yang panjang. Kita semua diproses. Jangan pernah menyerah untuk itu. Diperkenalkan, lalu kami berdua sepakat untuk berumah tangga. Pada saat itu ada pemberkatan nikah 22 Desember tahun 91. Tapi catatan sipilnya 2 Januari 92. Yang membuat catatan sipil itu udah sepuh banget. Nggak tahu umurnya berapa, sampai bacanya tuh gini.
Saudara Erlan dan Evi sampai kebablasan balik lagi gitu. Ya mungkin karena beliau sudah mulai kabur gitu ya. Itulah awal dari saya berumah tangga. Saya memang punya rumah. Karena saya pada saat bekerja pada ditawari. Waktu itu ya saya bekerja. Kamu dikasih mobil. Saya bilang enggak. Saya enggak perlu mobil. Saya perlu rumah. Karena saya mau berumah tangga. Akhirnya Tuhan berkati kami punya. Dulu saya kalau di Bekasi ada di daerah Babelan ada namanya Wisma Asri. Nah itulah rumah saya pertama saya berumah tangga. Gak ada isinya. Kan mintanya rumah. Ya dikasih rumah. Kan gak minta isinya, ya gak ada isinya. Jadi ya rumah gak pakai isi. Jadi kami berdua itu hanya tidur di lantai. Dan kepala saya ini dengan bantal tas yang dibawa dari kampung. Kami berdua. Dan itu setiap hari dia sendirian di rumah. Jadi kalau kordennya itu pakai selimut yang garis-garis itu loh, garis biru putih. Nah itulah. Jadi kalau kami di bawah itu pakai yang namanya kayak bed cover yang kado. Dulu kado nggak pakai uang. Kado itu coba ya, Bapak ngalamin ya. Berarti sama-sama saya. Nah itulah kehidupan saya. Satu hal ketika saya dipertanyakan, ini yang saya benar-benar pada waktu itu saya berdoa, benar nggak ini adalah jodoh saya? Benar nggak Tuhan? Itu. Saya pertama kali dikenalkan, cuma satu yang saya lihat, setia apa tidak? Saya perhatikan, ini kayaknya tipe setia. Saya lihat garis-garis wajahnya cantik. Di samping cantik kan nggak cuma cantik gitu ya, tapi setia nggak ini? Dan di situ saya bilang, ini setia. Itu keluar dari hati saya. Ini setia. Saya mau. Kami nggak lihat backgroundnya apa. Kami nggak melihat bahwa saya dari mana. Enggak. Tapi saya lihat cuma satu hal. Dia setia. Ada firmannya. Coba kita buka berikutnya. Next slide. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Loh, kok langsung ke sini? Sebelumnya. Oh, nggak ada. Nggak keluar. Berarti belum masuk sini. Jadi Amsal 19 ayat 22a. Itu dia bilang gini, saya bacakan ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ini firman Tuhan. Jadi saya nggak ngerti waktu itu. Sekian lama, berpuluh-puluh tahun. Oh benar ternyata. Jadi kenapa saya bilang nggak rohani? Saya nggak baca Alkitab waktu itu. Baca kalau di gereja. Saya cuma tahu saya perlu orang setia. Di Hosea 2 ayat 20. Aku akan menjadikan engkau istriku. Tuhan yang bicara. Engkau akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Kata setia adalah kata untuk dasar kita berkeluarga. Jadi kami berdua sepakat. Saya setia, dia setia. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan itu ternyata ada firman. Semakin hari semakin mengenal, maka semakin saya tahu bahwa sebenarnya Tuhan inginkan supaya kita setia. Karena firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau istriku. Kita ini mempelai. Dan kita Tuhan inginkan dalam kesetiaan. Kami akhirnya dikaruniai anak 3. Semua cewek. Jadi yang pertama lahir tahun 93. Kemudian 97 yang kedua, dan terakhir ini bonus tahun 2005 ada lagi satu. Yang 2 sudah bekerja. Dan mereka tuh belajar sekolah dimulai dari awal. Saya dan istri saya mendampingi. Dan terus dia belajar, pada akhirnya yang pertama sekarang sudah bekerja. Yang kedua pun juga baru bekerja di akhir Desember yang lalu. Dua-duanya menyelesaikan S2. Saya cuma bilang, silakan kamu mau sekolah. Tapi dia mau belajar dan sampai menyelesaikan. Dan yang terakhir masih SMA kelas 2. Ini adalah keluarga.
Sebenarnya dasar dari semuanya ini adalah firman, value. Tuhan memberikan nilai. Dari mulai kita kecil, dari mulai kita bayi, dididik oleh orang tua kita, yang diberikan bukan susu saja, bukan makanan, tapi nilai-nilai kehidupan. Maka ini harus bisa menjadi dasar dalam kita satu, berkeluarga. Kedua, bisnis. Bisnis pengertiannya dalam pekerjaan. Kemudian yang berikutnya melayani. Inilah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Semuanya ini ada kata serve di bawah. Artinya melayani. Jadi apapun, dimanapun, bukan hanya di gereja kita melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan, prinsipnya bahwa kita harus melayani. Ini keluarga. Jadi tadi yang bicara tentang family sampai dengan saat ini. Kami bersyukur, kami bersukacita setiap hari. Kami selalu berkomunikasi. Banyak hal dalam proses kita berkeluarga biasa. Pak, nggak ada masalah, semuanya beres. Enggak. Pasti ada masalah. Pasti ada tantangan. Pasti ada pergumulan. Dan kalau kami bisa melewati hari demi hari, hanya karena dasar kami Tuhan, nilai yang Tuhan berikan. Jadi kalau kami ada perselisihan itu biasa ya, bukan bertengkar lah. Mungkin proses untuk berdiskusi tapi kencang. Jadi diskusi yang kencang lah itu istilahnya. Itu selalu bahwa dasarkan. Ada nggak di firman? Gimana Tuhan bicara sama kita? Itu yang kadang meredakan. Terserah mau sendiri, mau bersama-sama, mau berdebat. Pada akhirnya adalah firman Tuhan. Dan anak-anak kami sama sampai sekarang. Mereka melayani di gerejanya mereka. Saya nggak membatasi harus di gereja apa yang saya ada. Terserah. Karena mereka sudah dewasa, mereka bisa menentukan di mana mereka harus melayani. Dan mereka selalu kalau dan mereka juga bisa mengingatkan. Saya sebagai orang tua, saya pun juga bisa mengingatkan kepada mereka. Itu loh asiknya kalau kita mendasarkan semuanya dengan value, nilai dalam hidup kita. Yang kedua adalah tentang pekerjaan. Nah, saya izin nih Pak Kris sama Ibu bahwa saya akan mungkin banyak di tempat pekerjaan. Dari mulai saya lahir sampai sekarang saya sudah hitung. Saya umur 24 tahun saya bekerja. Saya bekerja umur 24 tahun. Saya sudah hitung pekerjaan saya sampai dengan saat ini 33 tahun. Artinya saya pikir betul. Banyakkan saya kerja daripada saya mulai belajar sampai saya lulus. Di rumah pun kalau saya hitung, sehari saya bekerja dari pagi jam 5, jam 6 kami berangkat. Pulang pasti malam, lebih dari 12 jam. Itu setiap hari. Berarti waktu saya juga sama keluarga juga berkurang. Artinya lebih banyak di luar. Artinya banyak di tempat pekerjaan. Nah, adik-adik, anak-anak teman-teman sekalian, someday akan mengalami hal yang seperti itu. Seandainya kita masuk di dunia sekolah. Makanya kalau saya sharing seperti ini, Pak Kris, saya kebiasaan ketemu semuanya orang-orang kantoran. Jadi ngomongnya saya cengengesannya tuh rada ngablak gitu. Ya itu karena biasa, karena sama-sama di kantor gitu. Sama memang mengalami hal yang kurang lebih sama. Nah, tapi ada satu hal yang kita mesti harus belajar. Apa sih sebenarnya? Apa yang dialami ketika kita melakukan pekerjaan? Saya memulai pekerjaan dari bawah. Saya pada waktu itu cuma begini, kalau kamu nggak lulus dan IP-mu nggak mencapai, maaf, harus meninggalkan tempat ini. Loh, saya kan mau kerja, Bang. Ya, mau nggak? Ya sudah, mau saya cari kerja. Saya memulai dari, saya pikir saya lulus, itu kerjaan saya keren gitu. Ternyata Tuhan taruh di tempat di mana yang, loh, ini pekerjaan apa? Kemana-mana bawa buku, hanya ngikutin bos saya.
Aku ngomong apa, meeting apa, rapat apa, tolong kamu catat. Jadi saya pencatat alias klerek. Saya kerja di grup Astra. Saya pada waktu kerja, saya klerek. Pak, ngeluh nggak? Ngeluh. Sejujurnya saya mengeluh. Kok begini pekerjaannya? Tapi ketika saya pulang, saya renungkan itu. Orang tua saya pernah bilang begitu. Ngeluh gagal. Hidupmu jangan pernah mengeluh. Kamu mengeluh gagal. Saat mengeluh itu kegagalan di depan. Langsung saya hapus, minta ampun. Lalu dalam keseharian sebagai pencatat itu, nggak lama kemudian 1,5 tahun itu saya dipindahkan. Kamu bisa nggak dipindahin lagi ke tempat? Loh, ngapain Pak saya dipindah lagi? Saya belum belajar, belum banget. Sudah dipindah lagi. Pertanyaannya, mau apa enggak? Saya bilang, saya mau. Saya menerima. Apapun yang ditugaskan, saya mau. Karena saya ini adalah pekerja. Terus kerjaannya apa? Ternyata pekerjaan berikutnya, saya hanya menilai dan bukan menilai, saya mengawasi tukang bikin mobil tadi. Saya jalan setiap, jadi 2 minggu di Surabaya, 2 minggu di Semarang, 2 minggu di Cirebon. Itu saya lakukan. Dan ketika saya di situ, saya bisa merenung, kok pekerjaan saya seperti ini. Sekali lagi, ngeluh gagal. Kata-kata ini tidak pernah akan saya lupakan. Jangan pernah mengeluh. Dan selanjutnya diproses lagi, dipindahin lagi. Dan setiap saya dipindah di tempat yang saya tidak mengerti dan saya tidak tahu, saya bilang, Tuhan, ditaruh di tempat yang saya nggak ngerti. Pak, saya kan nggak ngerti. Ya sudahlah, pokoknya kerjakan. Sekali lagi, hanya menerima. Karena saya pekerja, saya karyawan, orang yang bekerja. Jadi saya di bagian pembelian, saya di bagian logistik, saya di bagian gudang, saya di bagian produksi. Dan pada akhirnya ternyata ada firman kan, barang siapa yang setia hal kecil, maka Tuhan akan kasih perkara yang besar. Dan pada akhirnya saya menjadi pemimpin perusahaan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Bisa apa saya? Dari saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Tuhan taruh di situ. Kenapa? Kalau saya ngerti di tempat itu, mungkin saya jadi orang yang sangat sombong. Itu karena saya kok. Saya bisa, orang saya kok, saya kan ahlinya. Saya bisa mengerjakan. Tapi Tuhan taruh di tempat yang saya tidak mengerti dan saya tidak bisa. Suatu saat ada cerita, kamu sekarang mau dikirim ke Jepang. Saya pernah dikirim ke Jepang. Terus dibilang begini, Pak, bukan bagian saya Pak, yang lebih pintar itu bagian di situ. Saya bilang ini, kamu yang pergi. Pak, saya ingatkan Pak ya, saya nggak ngerti loh. Saya sama sekali nggak ngerti. Nanti jangan sampai saya mengecewakan perusahaan. Dia bilang apa? Saya tidak cari orang pintar, saya cari kamu. Kamu pergi. Kapan Pak pergi? Kemarin, karena marah. Kemarin, Pak minta maaf. Saya nggak tunduk, saya nggak setia. Oke, saya berangkat. Urusin minggu depan, saya nggak mau tahu. Kamu harus meninggalkan tempat ini. Tahu nggak teman-teman saya di Jepang? Saya nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris juga sangat kacau lah, nggak ngerti. Saya cuma bisanya bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Dan orang Jepang guru saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jepang. Terbayang nggak? Saya belajar apa dari orang itu? Tapi kalau saya pernah coba renungkan, kok bisa ya? Kok bisa? Tahu nggak bahasa yang saya pakai? Saya hanya menggambar tiap hari. Taruh papan tulis. Saya akan tulis
ini yang saya nggak ngerti, ini yang saya nggak bisa. Ditanya pertama kali, kamu tahu nggak ini? Nggak tahu. Kamu bisa nggak mengerti? Enggak. Loh, kamu kok nggak bisa semua? Kalau saya bisa semua, saya nggak kesini. Saya jangan jawaban itu, karena saya nekat. Kalau saya ngerti, kalau saya bisa, saya nggak kesini. Oke, sekarang kita mulai. Kamu besok mau belajar apa? Terserah kamu mau ngajarin apa. Yang jelas saya disuruh ke sini untuk mengajarkan, untuk belajar tentang hal ini yang diminta oleh bos saya. Ditanya, mau mulai jam berapa? Saya bangun jam 5 pagi. Saya sarapan jam 6. Dan kalau bisa saya berangkat jam 6. Itu pekerjaan saya. Setiap hari saya berangkat ke tempat kerja saya. Dan saya tidak pernah telat. Ini pada waktu saya berumah tangga. Jam 4 pagi teman-teman kita yang pergi untuk sembahyang, dia nganter saya nyegat angkot. Jam 4:30 pagi. Dari mulai Babelan sana ke arah Tanjung Priok. Setiap pagi saya nipis. Selama 7 tahun. Sebelum Tuhan kasih ubi. Itu pekerjaan saya tiap hari. Pengalaman itu saya ceritakan. Bisa kamu bangun pagi? Bisa. Udah biasa kok. Oke. Saya tunggu besok di depan hotel jam 7 pagi. Oke. Saya jam 6 sarapan, saya di depan. Saya tungguin aja. Dia datang naik mobil. Dia langsung gini. Wah, kamu udah siap? Udah dari tadi kan saya bilang. Saya pagi. Maaf, kantor belum buka. Nggak bisa. Saya mau belajar. Saya maksa. Akhirnya di situ dirapatkan. Taruh 1 orang untuk buka pintu kantor. Karena hanya 1 orang Indonesia ini yang mungkin rada kacau. Mintanya pagi. Saya bilang, pulangnya jam berapa kamu? Saya akan sampai malam. Kalau perlu sampai jam 9 malam. Karena saya kesini tujuannya saya belajar. Dia bilang, nggak bisa. Kantor tutupnya jam 6. Nggak mau. Akhirnya selama 2 minggu dia harus naruh orang yang lembur sampai jam 9 memberkati dong. Orang lembur kan dapat. Jadi saya tuh kalau sekolah juga memberkati kan. Dia berkati, bos senang dia. Saya tiap hari disuruh ini loh, buka tutup itu. Ayo, bagus dong. Overtime dong. Iya, akhirnya terusin aja. Sampai kapan? 2 minggu, kalau bisa lebih lama lagi. Itu yang hari-hari yang mana saya bekerja. Teman-teman, waktu saya jadi pemimpin perusahaan, itu saya nggak ngerti. Mungkin Bu Evi, Pak Ivan pernah ke tempat saya. Saya ditaruh di tempat yang saya pada waktu saya dipanggil itu siang-siang begini. Kadang datang ke ruang saya, siapa? Kamu besok pimpin perusahaan ini jam ini. Pak, bisa nggak step by step? Saya belum pernah memimpin perusahaan. Jadikan kami wewenang yang lebih tinggi dikit lah Pak. Nggak usah sampai ke ujung. Dia bilang apa? Enggak. Oke Pak, saya terima tapi saya di bagian produksi. Tapi hanya yang satu ini Pak ya. Tahu nggak teman-teman semua? Dia bilang, enggak. Kamu dua-duanya. Hah? Dua-duanya? Satu kamu memimpin sini, satu kamu memimpin. 2 perusahaan sekaligus Tuhan kasih untuk saya. Ajaib Tuhan. Saya kadang-kadang gak ngerti kenapa. Sekali lagi teman-teman, waktu saya ditaruh di tempat itu, perusahaan itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Yang ada adalah kacau. Saya langsung berpikir gini, aduh, gimana pengalaman gak punya, saya gak ngerti. Sementara sedang ribut. Yang satunya ditaruh di tempat perusahaan yang nyamannya minta ampun. Pagi datang sarapan, kerja jam 7 lewat dikit gak apa-apa. Terus semuanya nyamannya minta ampun. Tuhan kasih 2 perkara besar dalam hidup saya. 1, perselisihan. Yang 1, kenyamanan.
Pilih yang mana? Gak bisa milih saya, karena sudah terlanjur dua-dua. Saya pertama kali masuk ke perusahaan itu karena saya nggak pernah menginjakkan kaki saya di situ. Sama satpam, Bapak di sana Pak, Bapak lapor dulu. Dia nggak tahu saya mimpin. Loh, saya pernah. Oh baik Pak, saya akan ke sana. Begitu sampai di dalam, satpamnya Pak minta maaf, saya nggak tahu, saya nggak kenal Bapak. Nggak apa-apa. Tahu nggak teman-teman, waktu saya datang ke situ, karyawan masuk, selamat pagi, nggak ada yang nyapa, satu pun nggak ada. Ini perusahaan apa ini saya ditaruh di sini? Orang kok disapa diem, orang disapa kok nggak mau. Karena hidupnya mereka nyaman sekali. Begitu saya di sana, yang satunya lagi ribut entah. Jadi saya di depan, ini ngomong sama sini, wah saling gini, saya diem aja. Saya cuma gini, aku bisa apa Tuhan kalau kayak gini? Saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Ada satu hal, suatu saat, saya sedang ada pekerjaan di Surabaya. Ini saya kesaksian hidup. Ini maaf ya, Bu, nanti sampai jam berapa saya kalau udah ngomong panjang? Kalau 2 jam lagi. Lama Bu. Jadi waktu itu saya ketemu seorang hamba. Tidak ada seorang hamba Tuhan di Halim. Datang, kemudian saya ditanya, Pak Erlang, Pak, lama kita nggak ketemu. Dari mulai ketemu sampai terakhir dia cerita tentang Daud. Loh, ini ketemu, memang kalau ketemu hamba Tuhan memang begitu ya. Jadi dari mulai pertama terakhir itu bicaranya firman terus Pak. Jadi saya pusing juga. Jadi saya waktu ketemu pertama kali dia ceritakan, tahu nggak Pak, saya dapat rema dari Tuhan. Wah, terima kasih Pak Pendeta. Apa Pak? Tahu waktu ngadepin Goliat ada 2 kata yang saya tidak pernah lupa. Supaya. Jadi kata supaya, iya, coba baca di firman. Dia cerita baca di firman. Ada tuh di Alkitab. Jadi cerita, Daud ketemu dengan supaya seluruh bumi tahu di Israel ada Tuhan. Yang kedua Pak, supaya seluruh jemaat Israel, orang Israel tahu bahwa semua karena Tuhan. Itu terngiang di kuping saya dan saya langsung di pesawat itu saya mikir, pendeta ini maksudnya apa gitu. Tapi buat saya bukan satu kebetulan. Tuhan menguatkan saya ketika saya sulit menghadapi masalah. Jadi doa saya lupa. Tuhan terima kasih. Saya akan menghadapinya supaya seluruh bumi tahu di perusahaan saya ada Yesus. Dan seluruh karyawan saya tahu ada Yesus yang membuat perubahan. Teman-teman, perusahaan yang tadinya itu bukan apa-apa dan bahkan tidak pernah tercatat sebagai perusahaan yang dikenal, menjadi perusahaan yang juara selama 3 tahun berturut-turut dan sampai saya di grounding, nggak boleh ikut lagi. Kenapa? Tuhan. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya kerjakan dan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya? Saya hanya ingin mengasihi. Saya ingin melayani di tempat itu. Saya akhirnya apa? Saya berdiri di depannya pabrik, di depannya pintu pabrik. Saya setiap pagi, selamat pagi Mas, selamat pagi. Pertama kali nggak disapa, karena gila. Jadi banyak yang ketawa. Ngapain seorang pemimpin perusahaan di depan pagar terus ngomongnya gini, selamat pagi. Setiap hari saya lakukan itu pertama dan terus menerus, dan sampai hari ini mereka masih melakukan. Dan perusahaan itu menjadi perusahaan yang luar biasa. Semua hanya karena Tuhan, bukan hebat dan kuasa. Saya bisa buktikan karena saya tidak mengerti dan saya tidak tahu bagaimana cara untuk bekerja yang baik di tempat yang saya tahu. Kalau ditanya, kok bisa Pak? Ya saya juga bingung Pak, gimana kok bisa ya? Saya akhirnya jawab, ya semua karena anugerah.
Ini anugerah. Jadi kalau saya bisa berdiri di sini dan bisa cerita, ya semua karena anugerah. Nyata, bukti, bukan karena satu lip service. No, ini benar karena Tuhan. Lalu kami 4 tahun di 2 perusahaan ini. Semakin membaik, semakin baik. Kami nyaman. Saya juga gini, wah terima kasih Tuhan. Sekarang saya berangkat ke kantor, saya lihat performance gimana. Oh bagus Pak. Rapot gimana? Biru Pak. Yang bertengkar kemarin gimana? Rukun Pak. Semuanya rukun. Semuanya baik. Saya mikirnya sampai pensiun saya di tempat itu, tinggal saya bagaimana mengembangkan. Tuhan punya cara yang berbeda. Proses berikutnya lagi timbul lagi. Dan proses berikutnya saya dipindahkan. Kamu mulai tahun kalau nggak salah ya tahun depan karena bulan Desember dikasih tahu. Kamu nanti April pindah ya. Pak, saya kan masih di sini. Enggak. Kamu nanti double lagi. Ditambah 1 lagi perusahaan. Saya bilang, Pak, kalau bisa 4 bulan aja ya. Habis itu selesai. Ya tapi siapa penggantinya? Saya yang akan cari pengganti saya. Saya tentukan pengganti saya. Pak, penggantinya ini, penggantinya ini. Saya pindah. Kamu yang ngurusin, baru boleh. Saya kasih orang-orang yang dulunya tidak sama sekali tidak diperhitungkan. Hanya ngurusin cuman teknikal gambar. Hari jadi prasetyo. Gantiin saya. Dia bilang, kok bisa? Karena dia berubah. Hidup ini cuma satu, mau berubah atau enggak? Orang ini mau berubah. Yang tadinya negatif jadi positif. Lalu kami dipindah. Dipindah itu setelah 4 tahun dipindah. Dipindah lagi, bukan di tempat yang ringan. Ributnya lebih gede. Masalahnya lebih besar lagi. Saya kadang-kadang saya sama istri saya, aku mendingan tak tolak ya. Karena aku gak mampu. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh saya mau. Saya bilang gini, kalau Tuhan gak tolong, gak pimpin, gak sertai saya gak bisa, saya gak mau. Bukan masalah jabatan, bukan masalah gaji, bukan masalah uang, tapi tanggung jawab itu terlalu besar bagi saya. Lalu ini yang membuat kami semakin hari semakin kencang doanya. Memang kadang-kadang kalau nggak tahu rohani itu gini kali Bu ya. Jadi dipaksa dengan segala perkara supaya mau bersandar dan menyerahkan kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, hari ini saya memimpin di perusahaan terbesar otomotif di Indonesia. Dan perusahaan ini nomor 2 terbesar di Asia. Saya kadang-kadang bilang, kok bisa? Dan jawaban kok bisa bukan dari saya. Teman-teman sejawat saya, dia bilang begini, gua nggak nyangka loh, kok bisa ya lu bisa. Jangankan kamu, saya juga bingung kenapa saya bisa begini. Saya bilang gini, semua karena Tuhan, semua karena anugerah, bukan karena hebat saya, bukan karena kekuatan saya, nggak ada sedikit. Nah, belajar apa dari tempat ini? Saya ada beberapa kata kunci yang mungkin bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Satu hal, dari mulai saya dipindah di perusahaan yang kacau, kemudian menjadi perusahaan yang baik. Dari perusahaan yang kacau sampai saya memimpin di perusahaan yang terbesar. Kata yang paling utama adalah faith, iman. Ada rumus P plus F sama dengan ya. P plus F sama dengan, ini 2 sisi mata uang. Yang negatif, kalau problem kemudian dihadapi dengan fear, artinya ketakutan, maka yang timbul adalah kekacauan, messy. Jadi P plus M sama dengan M. Problem, persoalan
ditambah dengan fear, ketakutan, maka yang timbul adalah mesi, kekacauan. Saya balik. Kalau problem, persoalan plus faith F akan jadi miracle. Hadapilah semuanya dengan iman. I walk by faith. Saya setiap langkah hidup saya ketika saya diberikan tugas dan tanggung jawab, kewenangan saya cuma satu, faith. Dan sampai hari ini mau ketemu sama Jepang, mau ketemu sama orang Indonesia, mau ketemu sama orang Indonesia, saya bilang, saya pernah ditanya, kamu kok bisa bikin ini? Ini berapa harganya? Ini berapa investasinya? Kok bisa kamu bisa begini? Saya bingung, gak bisa jawab. Saya jawaban cuma satu, I manage this company by faith, not by hand. By faith. Terus dia bilang, kalau kamu udah ngomong kayak gitu, saya nggak mungkin ada pertanyaan, karena kamu jalannya dengan iman, karena imanmu yang membuat seperti ini. Ya, memang betul. I walk by faith. Nah, nilai-nilai apa yang saya terus tanamkan kepada teman-teman saya di sekitar saya ketika saya melayani mereka? Saya pertama kali diberi tanggung jawab total karyawan waktu itu dari 13, dari 40, terakhir 100. Saya dipindah menjadi 1.200. Dan hari ini Tuhan percayakan saya memimpin 13.000 orang. 13.000 karyawan. Terus tak hitung. Ini kalau ada khotbah, ada perhitungan-perhitungan itu saya juga kadang mikir, kok bisa ya gitu? Saya kok nggak bisa. Tapi setelah saya perhatikan, dulu 12, terus ditambahin lagi. Dulu 100, ditadikan 100, 1.200. 1.200 dijadikan 13.000. Lipat gandaannya, persis 10 kali. Jadi, saya langsung bilang, Tuhan ajaib. Kok bisa ya? Itu yang Tuhan tahu. Pertama, nilai yang harus kita punya adalah integritas. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, martabat, dan amanah. Kedua, komitmen. Kita harus komit. Senantiasa menepati janji, kesepakatan, peraturan yang berlaku. Ikuti. Aturannya Tuhan jelas. Janji Tuhan jelas. Ikuti. That is our commitment. Berikutnya bertanggung jawab, accountable. Berikutnya tolong jangan lupa menghormatin orang lain. Jadi sopan santun, perilaku kita itu menentukan seberapa besar tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau orang Jawa dulu ada falsafah, ini banyak kan dari, maaf ya saya orang Jawa, jadi ada falsafah Jawa. Ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono. Itu tidak hanya berlaku orang Jawa tok. Saya pakai sekarang di perusahaan. Saya bilang begini, kalau perusahaanmu, organisasimu pengen diberkati oleh Tuhan dan dihargai, perilakumu, perkataanmu, tingkah lakumu, kebiasaanmu harus berubah. Kalau nggak berubah, tidak akan pernah ada pengaruh. Kedua, jangan pernah yang namanya tempat kerjamu jadi tempat sampah. Artinya busono, ageman. Pakaian yang kita pakai ini menentukan. Nah, saya pakai sampai di organisasi. Itu saya pakai firman yang saya baca, firman yang saya mengerti. Saya pakai menjadi judul setiap tema yang ada di perusahaan. Ajaib. Ajaib. Saya pernah dulu kalau nggak salah ada tema gitu, higher than ever. Saya langsung pakai moving higher than ever. Bener loh, mencapai target dan mencapai rekor. Itu firman tuh ajaib. Makanya faith, iman. Dan terakhir, jangan pernah untuk tidak berinovasi. Selalu mengembangkan diri dan belajar. Tadi kan saya cerita, teruslah belajar. Jadilah pribadi pembelajar.
Tuhan pun juga ngajarin kita untuk terus belajar mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Ada tokoh Alkitab yang menjadi favorit buat saya, sangat favorit buat saya lah. Banyak tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, anak Israel. Yusuf ini sampai menjadi perdana menteri di Mesir. Lu siapa Yusuf? Kok bisa? Nah, saya langsung gini, wah Tuhan, terima kasih. Ternyata apa yang saya alami tidak pernah ketinggalan zaman yang namanya Alkitab. Semua ada, caranya yang berbeda. Saya nggak jadi perdana menteri, enggak. Tapi status dan wewenang saya, tanggung jawab saya persis seperti apa yang dialami yang ada di dalam. Saya langsung gini, oh ini ternyata Tuhan yang mau. Dan saya memang telat ngerti, telat paham. Dan semua mengalami masa-masa sulit. Saya mengalami masa sulit. Sampai bagaimana saya sampai dengan saat ini. Ujung-ujungnya gini, Bapak Ibu sekalian saudara, adalah cara pandang kita. Cara pandang akan menggambarkan siapa Anda. Cara pandang akan menggambarkan siapa diri saya. Perlu hikmat surga. Setiap perkataan, setiap apa yang saya sampaikan mau dirapat. Saya satu saat pernah begini. Ribut nih gede. Ini orang Jepang pada melihat. Ini orang Indonesia nggak bisa diatur. Masa sampai kayak gini sama masyarakat. Saya cuma bilang, saya dengan segala sesuatu indah pada waktu. Ada di film. Segala sesuatu indah pada waktu. Saya percaya itu. I walk by faith. Percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanyi itu Tuhan. Ada Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita untuk kita ngalami. Sampai sekarang dipakai sama orang Jepang. Elangsa, bagus ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, makanya saya tiap hari saya bikin namanya CS, cengengesan sistem. Jadi di kantor itu sekarang ketemu semua harus ketawa, semua cengengesan. Jadi nggak ada yang stres, semuanya cengengesan. Ujung-ujungnya baik juga. Jadi semua orang mengalami proses masa-masa sulit. Saya belajar dari tokoh Yusuf ini yang pertama. Dia lahir dari keluarga, kita tahu semua. Disukai oleh ayahnya, ya. Saya juga disayangi ayah saya, disayangi oleh ibu. Dibenci oleh saudaranya, Yusuf. Dia dibenci, dia dijual sebagai budak. Dituduh salah, dimasukkan ke dalam penjara. Setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, diberkati oleh Tuhan dalam semua yang dia lakukan. Yusuf ini adalah role model saya dalam saya bekerja, sampai dibawa kepada sesuatu yang besar. Pribadi ini dipenuhi dengan, kalau lihat pengalamannya itu kan benci, pahit, sakit, kecewa, dan tekad untuk membalas dendam ada. Karena dia pernah dikecewakan, karena dia pernah ditekan. Tapi tampil sebagai sosok yang baik hati dan penuh teladan. Jadikan diri kita dan minta anugerah Tuhan supaya kita dijadikan orang yang baik hati dan menjadi teladan. Semua yang ada di sini adalah role model, teladan ini buat sekitar kita, dimanapun kita berada. Beberapa hal yang kita pelajari dari seorang Yusuf, hati yang menerima, apapun kondisinya terima, bersyukur, jangan ngeluh. Pekerja keras, yes, bangun pagi, kerjain apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Penuh dengan kesabaran, sabar kalau masih belum terjadi dan belum segala sesuatu indah pada waktunya. Sing sabar. Jangan dimusuhin orang itu, justru dikasih. Saya pernah dimusuhin. Saya pernah sampai pada satu saat di demo habis-habisan. Di demo saya, Pak Abel ke depan banyak orang. Karena pulang aja Pak demo. Enggak. Saya tunggu. Enggak apa-apa. Biarkan mereka. Itu punya hak. Kasih. Dan pada akhirnya mereka berhenti sendiri.
bukan karena saya, karena perbuatan. Cara pandangnya dia yang menentukan siapa dia. Berintegritas tadi saya sampaikan, jujur, sampaikan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran bukan apa yang menurut kita benar, tapi kebenaran Tuhan itu sampaikan dimanapun kita ditempatkan. Jangan takut, minta hikmat Tuhan. Dan kamu nggak usah mikir apa yang kamu katakan. Nanti aku akan pimpin kamu, apa yang harus kamu katakan di depan. Dan itu nyata. Kadang-kadang Tuhan begitu. Saya yakin itu Tuhan. Berikutnya kerendahan hati. Ya, kembali lagi, semua yang kita alami hanya karena Tuhan. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang memberitahu. Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah. Saya juga sama, yang melakukan bukan saya, Tuhan yang melakukan. Penuh dengan belas kasihan, kasihan mereka. Saya dilawan, saya diberontak, kemudian didemo, dan sampai pada akhirnya ada kata-kata begini. Ini kalau sampai terusan begini, kita kurangi semua ordernya. Saya pernah ngalamin itu. Kemudian berikutnya, hati yang mengampuni, ampuni mereka. Saya bilang, Pak, sampai ada yang gregetan itu jengkel sama saya. Bapak terlalu sabar, Bapak tidak tegas, Bapak tidak punya pendirian, Bapak terlalu lemah lembut kepada mereka. Ya. Dan saya kasih mereka, saya ajak ngomong, saya terus, saya ampuni mereka. Ampuni Pak, punishment Pak, jangan, ampuni mereka. Biarkan peraturan yang berlaku, bukan dari diri kita yang menjudge mereka. Kejadian 4:5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri di depan saudara-saudaranya yang membenci, yang menjual dia. Dan janganlah menjadi, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ingat, setiap proses ada maksud Tuhan, dan maksud Tuhan tidak ada yang jelek, pasti baik. Saya sangat sadar itu. Pasti ada maksud di balik itu. Untuk mengerti, terus kita harus dekat dengan Tuhan. Itu satu hal yang kita harus pegang. Kembali kata-kata, supaya seluruh bumi tahu ada Yesus di Israel. Saya berdoa, Tuhan, saya percaya satu saat seluruh bumi akan lihat ada Yesus di perusahaan saya, dan seluruh orang di dalamnya percaya ada Yesus, ada Tuhan. Teman-teman, satu saat saya, teman-teman saya yang Israel, dia bilang sama saya, Pak Aaron, ini Yesus banget sih ngomongnya. Saya bilang, kenapa dia ngomong begitu? Bukan saya yang ngomong, dia yang ngomong. Dan itu ada 2-3 orang, Pak, Bapak ini ngomongnya Yesus banget sih. Saya bilang, puji Tuhan. Kalau ngomong sama dia, alhamdulillah. Bukan saya yang bicara, tapi orang itu yang bicara. Itu dari dalam. Seluruh orang tahu ada Yesus Tuhan. Yang berikutnya, tadi saya juga sharing dengan Bu Puji. Bu, saya ini sekarang diminta, ada perusahaan besar di Brasil ingin datang ke tempat kita. Kok bisa perusahaan ini bisa berubah seperti sekarang? Saya percaya Yesus ada di situ, maka dia datang. Terakhir, pelayanan. Terus terang aja, saya pernah melayani di gereja. Saya jadi diaken. Saya dulu di GPIB tahun 95. Saya diminta untuk jadi diaken. Pindah ke Kemang Pratama, saya di gereja POKB. Saya dijadikan penatua, pernah saya situ. Dan terakhir, saya di persekutuan doa di kantor. Kami punya persekutuan doa di kantor. Satu hal dalam seperti apa yang tadi saya ceritakan di tempat pekerjaan, kalau ada misbah Tuhan, maka ada Tuhan. Jadi setiap saya dipindah kemana, saya tanya, mana pengurus persekutuan doanya? Oh ya Pak, ini Pak. Ibadahnya berapa? Wah, cuma 2-3 orang.
2-3 orang nggak ada masalah. Kumpul di ruang. Saya di situ. Pertama kali apa cuma nyanyi, nggak pakai ini. Wah, nyanyi dari mana? Hitung jemaat. Ya oke, mau nyanyi apa terserah. Terus gimana Pak firmannya? Pak, kita baca aja Pak santapan harian. Silakan. Dan sampai hari ini mereka muji dan nyembah Tuhan. Yang melayani siapa? Istri saya. Dan timnya dulu. Tuh Pak Ivan dulu yang suka khotbah di tempat saya. Kalau ada mesbah, Tuhan hadir. Dan perusahaan itu pasti akan dilawat Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya, dan sampai hari ini, terakhir tadi saya cerita, sekarang saya punya ruang kapel untuk ibadah. Saya bikin kok musola, saya bikin untuk itu. Saya bikin. Dan saya hormati. Saya fasilitasi. Saya bilang, Nasrani pun juga punya. Jadi saya punya kapel. Jadi kayak ruangannya ini separuh ginilah ruangan gini. Tapi lumayan bagus. Jadi itu tempat ibadah kami. Saya yakin, saya percaya itu sentralnya Tuhan hadir di perusahaan saya. Dan kemudian untuk berikutnya saya sekarang ya saya mensupport istri saya lah. Kalau istri saya kan full pelayan situ ya. Saya sebagai suami ya saya mensupport saja. Dan juga ada beberapa teman-teman di perusahaan yang lain juga kami diskusi untuk terus supaya saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada hubungan dengan kami. Saya bilang harus ada mesbah. Pak kok bisa Pak? Harus ada mesbah. Kamu adain. Akhirnya persekutuan doa. Yaitu persekutuan doanya akhirnya dilayani di PTA, PTB, PTB itu terus semuanya. Dan kami diminta untuk sharing ke sana. Dan puji Tuhan nyata. Diberkati Tuhan ajaib. Karena sudah ada bukti dan nyata itu. Nah, belajar dari Alkitab bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat pada sikap dan gaya hidup kita. Sikap kita seperti apa? Bagaimana kita menyampaikan? Bagaimana kita cara bertutur kata? Dan bagaimana kita hidup keseharian dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bukan sekedar mengambil bagian di dalam tugas pelayanan gerejawi saja. Tetapi dimanapun Tuhan tempatkan, kita adalah pelayan. Melayani adalah panggilan dan tanggung jawab setiap kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Mengapa? Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Nextnya coba kita lihat. Nah ini jadi kesimpulannya, mau keluarga, pekerjaan atau bisnis, atau mungkin dalam pelayanan yang memang betul-betul ada di pelayan rohani, semua ujung-ujungnya adalah serve, melayani. Terakhir ini hari di mana kita memperingati Tuhan, kematian Tuhan, salibkan. Markus 10 ayat 45, next. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita semua adalah umat-umat yang ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terakhir, sebagai penutup, ada firman saya ambil dari GNB Bible. Ini saya sampaikan bukan di gereja. Saya sampaikan bukan di tempat persekutuan doa. Saya ini sampaikan di depan para eksekutif pada saat saya membuat policy atau kebijakan perusahaan di Fairmont Hotel. Saya bilang 1 Korintus 3 ayat 7. The one who sows and the one who waters really do not matter. It is God who matters because He makes the plant grow. Bukan siapa yang menabur, bukan siapa yang menyirami, nggak masalah, nggak masalah. Tuhanlah yang paling penting, Tuhanlah yang paling utama. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat pertumbuhan. Tanaman bisa tumbuh,
bukan karena yang menyirami, tapi karena Tuhan. Perusahaan bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah. Kita sebagai pribadi-pribadi bisa berkembang. Bukan karena kita pernah dilahirkan, bukan karena kita dididik, tapi karena Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 8. There is no difference between the one who sows and the one who's water. God will reward each one according to the work he has done. Tidak ada perbedaan siapa yang mau menabur atau menanam. Dan juga yang menyirami. Tuhan akan membalas dan memberikan yang menjadi bagian kita sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan masing-masing. Pelayanan ini juga sama, bukan siapa yang mendirikan, bukan siapa yang sekarang sedang menyirami, tetapi hanya Tuhanlah yang paling penting dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu. Biarlah ini semua Tuhan menjadi peringatan buat kami. Dan menjadi pegangan hidup kami. Nilai-nilai yang Tuhan ajarkan buat kami. Untuk kami terus berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.